I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Ananta dari kelas Ilmu Hukum C, NIM 12220721007, akan menjelaskan penyalahgunaan narkoba dalam perspektif sosiologi hukum. Penyalahgunaan narkoba merupakan kondisi yang dapat dikatakan gangguan jiwa di mana pengguna atau penderita tidak dapat lagi mengontrol atau memfungsikan dirinya secara wajar di lingkungan masyarakat, yang bahkan dapat mengakibatkan kecemasan yang berlebihan. Penggunaan narkoba bukan hanya terjadi pada kalangan orang dewasa saja, bahkan remaja ataupun anak-anak melakukan hal itu. Mereka melakukannya di awal hanya karena rasa penasaran, seperti pada rasanya, ikut-ikut mencoba, dan saat mereka telah mencoba, mereka akan menjadi tergiur dan bahkan ketergantungan terhadap narkoba. Dampak penyalahgunaan narkoba yang pertama, menurunkan kesadaran sampai hilang ingatan. Obat-obatan terlarang ini dapat menimbulkan gejala seperti kebingungan, hilang ingatan, perubahan perilaku, penurunan kesadaran, dan gangguan koordinasi tubuh. Yang kedua, dehidrasi. Terjadinya dehidrasi akibat ketidakseimbangan elektrolit. Alhasil, pemakainya bisa mengalami serangan panik, sakit pada dada, halusinasi, bahkan kejang akibat narkoba. Yang ketiga, merusak otak secara permanen. Narkoba memaksa otak untuk bekerja lebih cepat dan menekan saraf pusat untuk menimbulkan efek ketenangan. Perubahan sel atau otak ini mengganggu komunikasi antar sel saraf. Akibatnya kerusakan otak permanen akibat narkoba pun tak terhindari. Yang keempat, mengganggu kualitas hidup. Efek narkoba yang pasti terjadi adalah terganggunya kualitas hidup. Ini tentu mampu menurunkan kualitas hidup pemakainya, sebab rasa candu akibat narkoba akan terus memicu pemakainya untuk menambah dosis. Yang kelima, kematian. Bahaya penyalahgunaan narkoba yang paling parah adalah kematian. Hal ini bisa terjadi apabila pemakainya mengonsumsi dalam kadar berlebihan. Dosis yang sangat tinggi ini tidak mampu ditoleransi tubuh sehingga berujung pada overdosis. Gejala overdosis akibat narkoba ditandai dengan kejang-kejang, mulut berbusa, dan bola mata yang mengarah ke atas. Faktor yang mengakibatkan remaja menggunakan narkoba bisa dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri sendiri, yang terdiri dari kepribadiannya sendiri karena mempunyai kepribadian yang labil di mana mudah dipengaruhi oleh orang lain. Selanjutnya karena faktor dari keluarga, yang kemungkinan di mana keluarganya tidak harmonis atau broken home, dan akibatnya membuat seseorang putus asa ataupun frustasi. Selanjutnya ada faktor eksternal yang berasal dari luar, di mana dari faktor eksternal ini yang paling menonjol dikarenakan salahnya pergaulan. Dalam perspektif hukum sosiologi, sebuah perangkat pemidanaan hendaknya mencakup dua hal, yang pertama harus menampung aspirasi masyarakat yang menuntut keadilan sebagai pengimbangan atas tingkat dasar kesalahan si pelaku. Yang kedua harus mencakup tujuan pemidanaan, yaitu memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengawasan terhadap generasi muda sekarang. Orang tua berperan penting dalam mengawasi pergaulan anak-anak sekarang, karena di era modern sekarang banyak dari kita ingin mencoba sesuatu hal yang baru, dan karena itu orang tua harus membimbing dan mengarahkan anak-anak untuk membentuk karakter yang baik, kritis, dan cerdas. Bukan hanya dari pemerintah saja yang harus mencegah dalam penyalahgunaan narkoba, tetapi para tokoh masyarakat dan agama, orang tua, kelompok remaja, dan kelompok lainnya ikut andil dalam hal pencegahan ini. Ayo cegah narkoba pada generasimu. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.